Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Pati, Bapak Suwono SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 3 Pati, Bapak Sofi MPD, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Pati. Pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang luar biasa ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati bersama kami, saya sendiri Qobla Harumika SPD dan Ibu Wulan Fitriani MPD. Sebelum acara kita mulai, perkenalkan saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Nanti bilangnya cakep ya, iya biar semangat ya di pagi hari ini. Izin Pak Huno. Ke lapangan mengembala keledai. Bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Ada lagi. Cinta pertama susah untuk dilupa. Kenangan manis masih melekat terasa. Salam hangat untuk semuanya. Semoga tetap semangat dan bahagia. Tepuk tangan kita semua. Alhamdulillah, ini semalaman ini membuat ini. Nanti ya Bu ya. Ini guru saya, ini senior saya, Bu Ana, Pak Kus, Bu Fania, Bu Isti, Pak Adi itu yang luar biasa dan yang lainnya ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan atau menyebarkan atau diseminasi budaya positif. Sebelumnya ada beberapa agenda acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Pati, yang ketiga presentasi dari kami, dari saya dan Bu Wulan, yang ketiga, yang keempat nanti adalah refleksi atau tanggapan dari Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif pada kali ini. Baik, untuk berikutnya kita buka acara pada kesempatan yang berbahagia ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan membawa dampak positif bagi kemajuan saya, Bu Wulan, dan untuk SMP Negeri 3 Pati. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Pati kepada Bapak Suwono. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sofi selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru hebat dari SMP Negeri 3 Pati yang sudah lulus menjadi guru penggerak, Pak Kos, Pak Adi juga guru penggerak ya? Guru penggerak, Bu Istiana, Bu Fania, Bu Eri sudah belum? Calon ya, calon. Terus Bu Melani calon guru penggerak juga. Terus Pak Qobla yang saat ini sedang proses dalam diklat ya, diklat guru penggerak. Bu Wulan ini masternya PP dan fasilitator. Sekarang hasil naik ya, naik luar biasa. Sebentar lagi instruktur, semoga menjadi instruktur. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pagi hari ini luar biasa, yaitu diseminasi budaya positif. Dan nanti dari calon guru penggerak dan fasilitator, semoga nanti berjalan dengan baik.
Sebelumnya Bapak Ibu, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kemurahannya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat nyaman di aula SMP Negeri 3 Pati dalam kondisi sehat walafiat. Semoga ke depan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, satuan pendidikan kita juga semakin jaya, anak-anak kita semakin cerdas dan berbudi pekerti. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, untuk menyemangati kegiatan ini, kita menyampaikan salam dulu, semoga akan mendapatkan jawaban dari audien. Gitu ya Pak Kopda ya. SMP Negeri 3 Pati jaya sepanjang masa. Yes. Semoga menjadi salam untuk kita semua ya. Kita semua untuk menyemangati bahwa kita mempunyai motivasi untuk membawa SMP Negeri 3 Pati jaya sepanjang masa, selama-lamanya kalau bisa, karena memang sudah dari dulu sampai sekarang menjadi sekolah yang jaya sepanjang masa. Tapi kita jangan terlena dengan kejayaannya itu, kita harus berupaya terus supaya selalu jaya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat pada Pak Kobla, pada Bu Wulan, dan terima kasih sudah membuat acara ini untuk kegiatan tidak hanya untuk diri Pak Kobla dan Bu Wulan. Semoga kegiatan ini mengimbas pada teman-teman Bapak Ibu guru, sehingga SMP Negeri 3 Pati mempunyai budaya positif yang nanti akan kita dukung bersama-sama. Jadi ide yang disampaikan oleh beliau berdua semoga mendapatkan dukungan dan bisa kita implikasikan, bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, menjadi budaya di SMP Negeri 3 Pati. Semoga yang disampaikan nanti menjadi suatu budaya yang meskipun kecil, tapi dari kecil itulah yang akan menjadi besar ya. Jadi tolong nanti kita gali Bapak Ibu, kalau dari satu orang guru penggerak, dari satu orang fasilitator bisa menemukan satu budaya positif, dari satu guru ke guru yang lain mempunyai budaya positif, nanti banyak budaya positif yang bisa kita kembangkan. Bapak Ibu, nilai yang perlu kita ambil adalah kolaborasinya, yang kedua adalah dukungan, dan implementasinya nanti kita dukung bersama-sama dalam rangka menumbuhkan budaya positif di SMP Negeri 3 Pati. Budaya itu sangat penting Bapak Ibu, meskipun tadi dari hal yang kecil itu nanti kalau kita tumbuh bersama-sama, saya yakin akan bisa mendukung pencapaian visi dan misi sekolah yang kita banggakan. Untuk itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Pati yang akan disampaikan oleh Bapak Kobla Harunika SPD dan Bu Wulan, semoga bisa berjalan dengan lancar. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif SMP Negeri 3 Pati tanggal 30 Mei 2024 secara resmi saya buka dan dapat dimulai.
Demikian, terima kasih Bapak Ibu, selamat melaksanakan diseminasi, semoga menghasilkan yang terbaik untuk Pak Kobla, Bu Wulan, dan SMP Negeri 3 Pati. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kekurangannya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 3 Pati, jaya sepanjang masa, yes! Baik, terima kasih kepada Bapak Suwono SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Pati. Semoga dengan informasi atau wejangan-wejangan dari beliau menjadikan kita, saya, Bu Wulan, dan khususnya dari SMP Negeri 3 Pati menjadi lebih baik ke depan. Amin. Acara selanjutnya adalah pemaparan atau presentasi yang akan disampaikan oleh Bu Wulan. Ya. Tapi sebelumnya ada pantun lagi dong. Ya. Ini yang ngajarin Pak Hono ini. Mencari rumput untuk makan sapi. Ternyata kakek ternak domba juga. Izin kami menyampaikan presentasi, semoga disimak baik oleh semuanya. Kami persilakan untuk Bu Wulan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, luar biasa sekali. Terima kasih atas partisipasi, kehadiran, dan atas keluangan waktu, tenaga, bangsa saran nanti kita diskusi terkait budaya positif di SMP Negeri 3 Pati. Gitu ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara, rekan kami. Gitu ya. Jadi saya bersama Pak Kobla akan melakukan diseminasi budaya positif. Jadi saya di sini juga CGP Bapak Ibu, sama seperti malah adik kelasnya teman-teman yang sudah lulus, okay? Jadi saya dapat ketiban sampur. Harapannya kemarin waktu di oya-oya menghindar dari CGP, tapi akhirnya endingnya juga jegur lagi ke CGP. Ya sudah, ini berarti sudah rezeki saya gitu. Jadi alhamdulillah, siapa tahu nanti teman-teman yang belum CGP, kemarin saya dari jalur PP nih Bapak Ibu, dari PP kemudian lanjut ke Fasil. Ternyata setelah lolos Fasil ada tawaran dari pemerintah untuk ikut CGP rekognisi istilahnya, jadi jalan tol gitu ya. Jadi kami yang modul 1.1 sampai 1.3 tidak melakukan apapun, hanya melakukan kewajiban sebagai Fasil, mencermati LMS dari para CGP. Kemudian di modul 1.4, 2.3, dan 3.3 besok insya Allah kembali berkolaborasi dengan Pak Kobra dan teman-teman begitu. Jadi yang CGP rekognisi hanya berkewajiban di aksi nyata 1.4, 2.3, dan 3.3 gitu. Sisanya sunnah ya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian hari ini aksi nyata kita gitu pada siang hari ini nanti kita akan mencoba menciptakan murid yang merdeka dan disiplin gitu ya. Nah, tadi barusan kita lihat di info salah satu rekan kita ada yang menyampaikan video yang sangat menarik gitu di-share di info. Bapak Juwarto, beliau adalah penjemput link di sekolah kita yang concern terkait adiwiyata mandiri gitu ya. Sangat memprihatinkan sekali terkait sampah di sekolah kita. Jadi mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama Ibu Bapak, sampai nanti kami akan sharing sedikit tentang materi, karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah khatam berkali-kali ya terkait materi budaya positif. Karena beberapa saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkannya dari tempat lain juga secara otodidak belajar mandiri, kemudian mungkin dari webinar-webinar, dan sekarang kita bilasi kembali gitu ya Pak ya. Mohon izin Pak. Oke, jadi nanti harapannya dengan adanya aksi nyata dari kami itu Bapak Ibu semua, kita mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah kita gitu, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Prinsipnya nanti kita tidak bisa lepas dari filosofisnya KHD Bu Bapak. Jadi intinya KHD itu memang beliau tokoh yang luar biasa. Meskipun beliau lahir ratusan tahun silam begitu, tapi ternyata teori dan ilmu yang beliau gali, beliau
beliau jabarkan, beliau utarakan dalam satu buku itu ternyata kalau kita terapkan pada masa yang sekarang, yang mungkin pada zaman dulu tidak terbayang kehidupannya akan seperti ini, juga masih sangat cocok. Jadi intinya di filosofis KHD itu kita harus menumbuh kembangkan anak sesuai kodrat gitu ya. Kodrat zaman dan kodrat alam gitu. Jadi pada saat kita jadi siswa, jadi murid, mungkin kodratnya seperti dulu. Nah sekarang anak hidupnya di zaman yang lain, yang berbeda. Kita harus ikut arusnya mereka, tetapi juga harus tetap punya prinsip khusus gitu. Jadi di sini peran gurunya adalah sebagai pamong atau penuntun gitu. Jadi kita kalau bisa memberikan tuntunan, bukan hanya sekedar tontonan, bisa menuntun, tidak hanya ditonton gitu. Lanjut Pak. Nah apakah itu budaya positif? Ada beberapa hal yang terkait budaya positif ya. Jadi budaya positif itu perwujudan nilai-nilai universal yang sudah diyakini bersama begitu, yang diterapkan di sekolah. Jadi memang budaya positif nanti tidak bisa serta-merta kepala sekolah punya ide seperti ini semuanya harus ikut, tidak bisa gitu. Jadi memang harus ada keyakinan bersama, kesepakatan bersama, supaya nanti terjadi keyakinan bersama, kemudian tercipta disiplin positif, baru menjadi budaya positif. Intinya begitu. Jadi memang kita mulai lingkup yang paling kecil, kalau kita sebagai guru adalah pembelajaran kita di dalam kelas. Sebagai contoh ya, mungkin Bapak Ibu saat awal menjelaskan atau masuk kelas itu ada, kalau dulu namanya kontrak belajar ya. Istilah yang dulu saya kenal kontrak belajar. Cuma sekarang setelah tahu guru penggerak, istilahnya kami ganti kesepakatan gitu kan. Jadi kita buat kesepakatan bersama, kemudian nanti akan jadi keyakinan bersama gitu kan. Dari kesepakatan dan keyakinan bersama nanti kita buat komunitas yang menciptakan disiplin positif tadi. Jadi konsep utama budaya positif itu sebetulnya ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama terkait pembelajaran paradigma baru, yang tadi mengaitkan filosofis KHD, kemudian disiplin positifnya, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi berperilaku ya manusia, kemudian restitusinya di sini sebagai posisi kontrol guru ya, dan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi gitu. Nah untuk pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu, SMP 3 sudah sangat luar biasa sekali. Kemarin hari Rabu baru saja kita nikmati bersama gitu ya, anak-anak yang luar biasa, gelar karya dari P5 gitu Bapak Ibu. Memang pembelajaran project ini efeknya luar biasa kalau saya rasakan sendiri gitu ya. Saya sebagai orang tua dan juga sebagai guru gitu, anak-anak memang digali kreativitasnya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu guru betul-betul sebagai penuntun, sebagai fasilitator anak-anak gitu ya. Seperti kemarin anak-anak yang berkreasi di Joglo itu drama kolosalnya begitu luar biasa. Dan saya yakin tidak mungkin Bapak Ibu guru satu persatu megang satu kelompok, nanti skenario-nya dari awal seperti ini, kostumnya seperti ini, tidak. Dan saya yakin itu pasti dari kreativitas anak. Jadi memang betul-betul Bapak Ibu guru, entah itu wali kelas maupun pengampu proyeknya, penjauh proyeknya yang luar biasa di bawah di bawah komandonya Ibu Ana Aristiana gitu ya, sudah berhasil menggelar karya yang spektakuler gitu. Jadi pembelajaran P5. Kemudian terkait teori kontrol Bapak Ibu, ada beberapa ilusi ya, atau hoax kita Pak. Ya, hoax tentang yang pertama, apakah kita harus mengontrol murid? Ternyata satu ilusi. Kemudian yang kedua, ternyata kita juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu tidak juga gitu ya. Jadi ada beberapa miskonsepsi yang harus kita luruskan. Lanjut nomor 2. Nah ini terkait ilusi-ilusi gitu ya. Jadi intinya memang kita nggak boleh sebagai diktator ya. Karena ada posisi kontrol Pak ya. Lanjut nomor Pak. Di posisi kontrol guru gitu ya. Nah ini terkait disiplin positif nanti nyambung dengan posisi kontrol gitu ya. Apakah kita nanti menempatkan diri sebagai teman, sebagai manajer, ataupun sebagai penghukum ataupun sebagai yang lain. Karena disiplin positif ini nanti sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak yang berdisiplin diri gitu ya. Jadi disiplinnya itu dari motivasi internal. Mohon maaf saya ini dulu ya, sekedar.
Baik, nah, ini ya. Halo Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Baik. Ini saya lanjutkan ya, karena memang kita kolaborasi. Karena memang ada kegiatan lain juga ya. Disiplin positif ini merupakan cara kita mengatur diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan. Ya. Itu dari ini sudah Bapak Ibu kuasai pastinya. Di sini ada berasal dari bahasa Latin sebetulnya disiplin itu ya, tapi sudah kita tetapkan di SMA Negeri 3 Pati. Baik, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 ya, menurut Diana Gosen ini dalam bukunya Restructuring School Discipline ya. Mohon maaf izin Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 ini ya, awalnya seperti itu. Baik, nah ini. Jadi yang pertama penjabarannya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat terendah Bapak Ibu. Jadi siswa-siswa kita kan hanya untuk menghindari hukuman sehingga dia melakukan sesuatu atas perintah dari guru tersebut. Ini merupakan tingkatan paling rendah ya. Motivasi paling rendah ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari seperti ini, yang ketidaknyamanan, akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Pak, kalau saya tidak melakukan piket kebersihan bagaimana? Oh, nanti akan ini. Itu menghindari hukuman mereka itu. Pak, kalau saya tidak mengerjakan tugas bagaimana? Nah, biasanya itu untuk hanya sebatas untuk menghindari hukuman. Ini tingkat yang paling rendah. Baik, berikutnya teori motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini di satu tingkat di atas tadi yang paling rendah tadi untuk menghindari hukuman itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya kok ingin mendapatkan juara, dapat imbalan seperti kemarin misalkan P5 berharap pentas maksimal untuk mendapatkan penghargaan. Tetapi rata-rata kemarin itu memang melaksanakan proyek gelar tari, gelar karya, gelar drama musikal, fashion show itu mereka ingin memperlihatkan kemampuan dan bakat mereka secara menyeluruh sehingga tidak terlalu memperhatikan imbalan ternyata. Kalaupun ada tidak terlalu besar atau luas gitu ya. Akan dilanjutkan lagi dari Bu Ulan ya. Monggo Bu, yang teori motivasi yang ketiga tadi sudah ada 2 Bu. Teori yang paling rendah, yang di atasnya untuk mendapatkan penghargaan, yang paling rendah itu adalah hukuman Bu, yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga monggo bisa dijelaskan. Monggo Bu. Terima kasih, mohon maaf ada jadi teori motivasi yang paling tinggi gitu ya Pak ya. Memang dari motivasi internal ya, karena dia ingin bersumber dari dirinya sendiri, bersumber dari dirinya sendiri karena untuk dirinya juga. Jadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, mereka sangat percaya gitu. Jadi kalau motivasi internal seperti itu. Jadi ada apapun itu nggak ngaruh kalau motivasi internalnya sudah kuat gitu. Nah, terkait kebutuhan dasar manusia, kalau zaman kita sekolah dulu kebutuhan dasar manusia hanya 3, sandang, pangan, papan gitu ya. Ternyata seiring perkembangan era yang luar biasa itu, ternyata ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup gitu ya, survival, kemudian kekuasaan, pengakuan, kebebasan, dan kesenangan. Dan ternyata yang dulu jadi 3 kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan itu masuknya di survival Bapak Ibu. Jadi itu sudah paten gitu ya. Semuanya wajib punya itu. Jadi sudah bukan dianggap 3 kebutuhan yang harus dibedakan gitu. Lanjut. Oke. Ya, mari kita simak. Ya. Jadi setiap orang pasti punya kebutuhan masing-masing ya. Sama seperti anak kita, mungkin kalau di dalam kelas anak-anak itu ada yang pelajaran matematika misalkan. Saya selalu ngomong ke anak-anak, Membulan nggak pernah minta dan maksa kalian untuk cinta matematika gitu ya. Apalah daya saya gitu. Tapi mau tidak mau dalam hidup kalian tetap perlu matematika. Jadi yang bisa saya berikan ke anak-anak adalah motivasi masa depannya begitu.
motivasi masa depannya terkait matematika gitu. Yang kalian pelajari sekarang tidak mungkin kalian rasakan manfaatnya minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Tapi silakan rasakan 5, 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, bahwa apa yang kalian pelajari pada saat di bangku SD, SMP, SMA semuanya akan bermanfaat begitu. Ya, itu salah satu contohnya. Mari kita simak video tentang pembelajaran Salam dan bahagia Ibu dan instruktur. hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan efektif. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, untuk mencintai dan mencintai. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, tujuan mereka akan merasa aman, paham
taman, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila memang mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui hubungan pertama yang sebagian besar bersifat psikologis, mari kita lihat sampai ke 5 yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat juga yang kedua, yaitu Tuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau berhubungan dalam kebutuhan ini memiliki keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Ibu, Bapak, Ibu, kami lanjut kembali ya. Jadi tadi beberapa sudah kami sharing terkait teori motivasi, kemudian kontrol ilusi, kemudian 3 kebutuhan dasar manusia gitu ya. Jadi, nah sekarang yang restitusi dan posisi kontrol. Gitu. Nah mungkin ini yang perlu kita diskusikan bersama gitu ya. Saya yakin kalau materinya sudah pada ngelotok ya Pak, sudah pada datang gitu. Jadi mungkin kita gali diskusi mawon ya Pak ya. Ya, kita diskusi mawon Ibu Bapak ya. Terkait restitusi. Oke, yang tadi sudah diangkat di grup sekolah kita terkait penanganan sampah, dan itu indikasi yang sangat luar biasa memprihatinkan ya. Saya secara pribadi juga sangat prihatin karena memang sudah jelek gitu ya, sudah sangat bosan mungkin, tapi tidak boleh bosan karena memang itu anak didik kita, jatah rezeki kita yang harus kita kita kawal gitu. Nah terkait penanganan sampah di SMP Negeri 3 Pati Bapak Ibu, kita diskusi itu saja hari ini gitu. Oke, nah yang pertama kita gali akar permasalahannya dulu ya. Sampah kalau tadi yang dilihat di sharing video yang disampaikan oleh rekan kita gitu, ternyata memang beberapa sampah itu berasal dari sampah makanan dan minuman gitu. Nah yang kedua, ternyata kalau tadi saya cermati dari video yang di sharing itu, sampahnya tidak hanya berasal dari dalam sekolah gitu ya. Karena tadi beberapa juga ada styrofoam gitu, dan di sekolah kita kan memang mengharamkan styrofoam gitu ya, tidak boleh gitu. Kemudian ada sampah kantong plastik ya, kantong plastik begitu. Dan mungkin ini
berimbas juga terhadap kegiatan anak-anak yang di luar jam intra gitu, ekstra gitu. Karena kita dapati juga, kita lihat juga anak-anak membeli makanan di luar kemudian dibawa masuk ke dalam sekolah dan akhirnya sampahnya juga ditinggal di dalam sekolah. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk membenahi, untuk apa ya, menerapkan budaya positif yang sangat peduli sampah gitu. Kalau boleh saya sempat menuliskan esai ya. Meskipun sudah pernah saya lakukan tapi tidak dari awal sampai akhir ya, tapi jadi angan-angan saya sempat saya tuliskan jadi sebuah esai itu penerapannya dalam pembelajaran matematika Ibu Bapak, materi statistik gitu ya. Jadi pengambilan datanya itu anak-anak saya minta keluar kelas tapi tidak memungut sampah yang dari bahan-bahan bekas makanan, tidak, tapi anak-anak saya minta untuk mungut sampah yang dari daun-daun yang jatuh di lingkungan sekolah kita ya. Kemudian anak-anak saya minta untuk mengidentifikasi, buat tabelnya, tabel jenisnya, kemudian jumlahnya berapa. Setelah itu nanti penyajiannya dalam bentuk diagram. Tetapi ending dari anak-anak mungut sampah yang di lingkungan sekolah, jadi materinya statistik, indikatornya yang pertama itu yang pengumpulan data dulu, anak-anak saya ajak keluar, saya buat kelompok, kemudian saya minta untuk mengungut daun-daun yang jatuh pada siang hari gitu ya, karena sekolah kita kayak daun. Kemudian daunnya nanti dikelompokkan, diidentifikasi, kemudian dibuat tabelnya, disajikan dalam tabel, dalam diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, tetapi endingnya, meskipun endingnya belum pernah kita lakukan secara khusus dalam pelajaran tadi ya, cuma harapan saya jadikan esai itu Bapak Ibu. Kemudian endingnya itu dari sampah-sampah yang terkumpul itu dimasukkan ke mesin komposter, karena kita sekolah adiwiyata mandiri Pak. Kita juga dapat bantuan mesin komposter, meskipun pernah saya tanya katanya rusak karena sejak COVID dulu kan off beberapa lama jadi rusak gitu. Jadi anak-anak yang mengikut daun-daun tadi dimasukkan ke mesin komposter, kemudian komposternya diolah oleh tim adiwiyata begitu. Itu. Kemudian yang kedua terkait sampah plastik ya. Dulu kalau tidak salah sekolah punya program, setiap kelas itu punya 2 kantong di belakang ya. Satu kantong untuk kertas dan satu kantong untuk plastik, botol minuman gitu. Nah, setelah itu disetorkan ke bank sampah. Dan itu saya terapkan di anak saya 7A juga ya. Kemudian anak-anak saya minta setor, tapi kemarin katanya Mem kalau setor bingung setornya kemana, cari Memning gitu ya. Karena setahu saya dulu kan pembukuannya di Buning gitu. Nah, nggak tahu kalau yang sekarang, mungkin ini yang perlu kita diskusikan bersama Bapak Ibu, karena memang sampahnya sangat memprihatinkan sekali di sekolah kita gitu. Nah, jadi dari situ kan anak-anak nanti akan punya saving dari sampah itu. Nah, ternyata dulu saya sempat tanya ke Buning juga, nanti wujudnya nggak diwujudkan uang Dek, tidak ditimbang itunya, tetapi nanti akan diberikan berupa alat kebersihan gitu ya katanya. Pernah seperti itu, nanti dapat ganti sapu lah atau apalah untuk kebersihan kelas gitu. Lah monggo, bagaimana saran dari teman-teman terkait bagaimana kalau kita galakkan kembali program yang mendukung adiwiyata kita, karena adiwiyata kita juga modalnya luar biasa gitu ya. Kalau tidak kita tindak lanjuti endingnya, kemudian program-program yang sudah luar biasa itu memang perlu dukungan dari seluruh pihak intern maupun eksternal sekolah gitu nih. Monggo mungkin dari kesiswaan dulu mewakili Pak Kus Haryanto. Silakan Pak Kus. Terima kasih untuk Bulan ataupun Pak Kobra. Memang untuk menumbuhkan budaya positif itu membutuhkan semangat dan motivasi serta kolaborasi dari semua pihak ataupun semua warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, siswa itu sendiri di tiap-tiap kelas. Yang jelas saya matur Pak Bulan sama Pak Kobra, untuk aturan regulasi yang ada di sekolah itu sudah ada semua. Salah satunya mungkin anak-anak tidak boleh membawa makanan yang berbungkus atau berbungkus plastik
Yang kedua, siswa tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar masuk ke dalam sekolah yang akhirnya akan memperbanyak sampah yang ada di sekolah. Terus regulasi yang kedua mungkin adanya kegiatan piket kelas, baik piket kapling ataupun budaya-budaya setiap minggu kedua ataupun minggu keempat untuk kegiatan kebersihan. Yang ketiga, sudah adanya bank sampah. Nah, itu semuanya butuh kolaborasi, butuh kerjasama. Kalau katakanlah yang antusias atau yang punya semangat hanya 1-2 tidak akan bisa jalan. Jadi perlu yang namanya kesinambungan semua unsur, perlu yang namanya kerjasama semua warga sekolah untuk bersama-sama mewujudkan, mengimplementasikan bagaimana adiwiyata, penerapan implementasi adiwiyata mandiri itu dalam kehidupan khususnya di sekolah, yang muara akhirnya apa yang kita terapkan di sekolah itu menjadi sebuah akhlak, menjadi sebuah perilaku, lebih-lebih menjadi sebuah budaya yang bukan hanya diterapkan di sekolah tapi juga di rumah hingga di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya itu. Terus yang kedua, saya juga dari kesiswaan juga berupaya semaksimal mungkin Bapak Ibu mengingatkan anak-anak akan pentingnya kebersihan itu baik untuk diri sendiri maupun lingkungan. Salah satunya efek atau dampaknya adalah kerapian, kesehatan, sehingga mungkin di waktu-waktu tertentu atau di event-event tertentu itu ada penilaian kegiatan berupa lomba kebersihan kelas. Itu adalah salah satunya. Tapi karena memang kondisi atau karakter anak yang berbeda-beda itulah memang butuh kesabaran, butuh mengingatkan, frekuensi untuk mengingatkan itu berkali-kali tidak cukup, sekali sampai tumbuh yang namanya kesadaran. Jadi saya berharap melalui kegiatan diseminasi ini Bapak Ibu semuanya tadi sama seperti yang disampaikan Bu Wulan, saya sangat mendukung bahwa program Adiwiyata Mandiri ini sudah kita raih penghargaannya. Jangan sampai setelah mendapatkan penghargaan itu justru tidak semakin bersemangat, malah justru semakin kendor. Jadi saya berharap untuk seluruh teman-teman semuanya monggo bareng-bareng berkolaborasi bareng mengingatkan anak-anak untuk senantiasa menjaga ngupaya sampah itu sendiri untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan lingkungan khususnya SMP Negeri 3 Padi. Gitu. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang lain. Terima kasih Pak Kus, luar biasa sekali. Memang kita sudah concern ke anak gitu, mungkin bisa ditanggapi sebagai salah satu anggota Satgas Kedisiplinan Pak Adi, monggo Pak. Gimana Pak Adi? Iya. Halo Pak, ini Pak Adi. Pak Adi, silakan Pak Adi. Sebagai salah satu anggota tim Satgas Kedisiplinan. Baik, terima kasih Bu Wulan atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih kepada Pak Kobda, serta saya juga akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Bu Wulan dan juga Kepala Kesiswaan dalam hal ini Pak Kus Haryanto terkait tentang kebersihan yang kita sinergikan dengan Adiwiyata. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Kesiswaan Pak Kus Haryanto bahwa kebersihan ini sudah menjadi budaya positif, tetapi dalam pelaksanaannya kita perlu untuk lebih meningkatkan lagi. Nah, mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana cara penerapan ini menjadi mendarah daging di setiap lini warga sekolah, terutama yang perlu kita garis bawahi adalah siswa, ya. Nah, saya pernah membaca bahwa untuk suatu perubahan, biasanya perubahan yang kita
melakukan dari luar, itu untuk membuat perubahan itu agak semakin susah, sehingga agar budaya positif tersebut itu menjadi suatu budaya yang tanpa kita paksakan, maka kita harus menimbulkan kesadaran diri mungkin dalam siswa. Kita galakkan lagi kesadaran diri. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri? Mungkin kita bisa memberikan penjabaran atau pas pada saat pertemuan atau sosialisasi atau pas acara-acara tertentu terkait efek positif dan negatif tentang kebersihan. Kemudian bagaimana dari awal kita masuk sekolah sampai pulang sekolah itu apa yang menjadi concern kita itu menjadi suatu kebiasaan. Ya, suatu hal kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, maka itu nanti akan membudaya dan mendarah daging, dan dimanapun itu nanti akan senantiasa terbawa kedisiplinan dalam kebersihan yang sudah menjadi kebiasaan budaya positif. Nah, untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama kita Bapak Ibu Guru, untuk tiada jenuh-jenuhnya untuk mengingatkan siswa, memberikan kesadaran, memotivasi, dan juga senantiasa apa yang sudah menjadi kesepakatan kita, senantiasa kita yakinkan bahwa itu hal terbaik dengan memberikan arahan-arahan serta petunjuk serta pendampingan kepada siswa-siswi kita, sehingga budaya positif yang kita inginkan bisa tercapai dengan maksimal, dan kita insya Allah dari waktu ke waktu, tahun ke tahun tetap bisa mempertahankan budaya positif kebersihan ini dan senantiasa mencetak adiwiyata mandiri kita raih. Dan itu harapan kita semua. Suatu penghargaan itu adalah efek dari suatu kebiasaan budaya positif yang tanpa kita kejar pun, kalau kita sudah berupaya positif memberikan kebiasaan yang baik untuk kedisiplinan kebersihan, maka itu akan dengan sendirinya datang, begitu ya. Dan kebersihan adalah juga sebagian dari iman, maka kita sinergikan juga hal tersebut. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause buat biasa sekali ya. Tim Satgas Kedisiplinan yang luar biasa. Oke. Nah, gitu deh. Nah, jadi ini tadi sudah ada sumbangsi saran itu dari tim kesiswaan dan Satgas Kedisiplinan kita, oke. Nah, ini ada beberapa hal gitu, nggih. Saya agak mendekat. Sepertinya perlu ganti kacamata ini. Yang pertama, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Apakah nanti apakah nanti bisa kita anggap satu hukuman atau konsekuensi gitu nih, buat dari teori kontrol gitu ya Pak ya. Nah, yang pertama ini menurut Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi yang tadi budaya positif gitu ya. Nah, yang pertama, kalau kita meminta anak mencatat 50 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu satu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Cocok nggak Bapak Ibu kalau seperti ini? Tidak cocok. Ya. Oke. Jadi kita semuanya nggak sepakat ya memberikan treatment ke anak diminta mencatat sekian ratus kali gitu ya. Saya tidak akan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita meminta anak untuk lari mengelilingi lapangan upacara karena terlambat juga. Hukuman juga. Cocok nggak? Tidak. Meskipun bikin anak defisit kalori nanti ya. Oke. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi menumbuhkan rasa tanggung jawab murid gitu ya, karena dia berani berbuat meskipun tidak sengaja, juga harus berani bertanggung jawab. Oke. Murid diminta untuk skot jam 20 kali karena tidak pakai masker. Hukuman juga. Solusinya gimana kira-kira yang terbaik? Apakah kalau tidak pakai masker terus kita minta skot jam, apakah masalahnya akan selesai? Tidak juga. Mungkin kita akan menyediakan masker cadangan gitu ya. Iya. Kemudian kita meminta anak untuk berdiri di bawah tiang bendera. Hukuman juga tidak cocok lagi. Oke.
Nah, yang terakhir ini kalau diminta membersihkan coretan spidol di meja tulis bagaimana Ibu Bapak? Konsekuensi. Yang dilakukan Pak Ustadz loh. Oh iya. Itu konsekuensi. Iya, betul sekali. Kita kayak Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus paham juga apa itu hukuman, sanksi maupun konsekuensi gitu ya Pak ya. Dan mungkin di sini ada konselor kita Ibu Melani gitu ya. Beliau salah satu guru BK kita gitu ya. Nah, nanti Bu Melani mungkin bisa memberikan ke anak-anak pemahaman terkait ya seperti apa hukuman, konsekuensinya nanti bagaimana supaya anak-anak nanti muncul rasa disiplinnya itu betul-betul dari motivasi internal mereka. Begitu Pak Kobla ya? Oke. Nah, nah ini yang posisi kontrol guru Ibu Bapak ada 5 ya. Penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bu Isti ini gimana Ibu sebagai wali kelas ya, wali kelas yang sangat disayang anak-anaknya. Kira-kira Bu Isti harus menempatkan posisi sebagai apa ini? Di sini aja ya. Di depan. Ya kelihatan kamera. Terima kasih ya Bulan, Pak Kobla. Saya memposisikan diri sebagai wali kelas di sini. Alhamdulillah sejak saya pertama kali di SMP 3 saya diamanai sebagai wali kelas dan gonta-ganti. Tentunya saya juga menemui beberapa karakter anak yang berbeda-beda. Karena murid itu kan memang unik. Jadi tugas kita itu bagaimana kita itu bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Terus kalau saya dulu sebelum saya belajar sebagai guru penggerak, saya tuh lebih sering memposisikan diri sebagai nomor 3 kalau tidak 4. Ya, tapi setelah 3 tadi saya seringnya 3. Dulu sebelum saya mengenal guru penggerak. Oke. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, tapi setelah itu sekarang saya selalu berusaha untuk menjadi yang kelima. Oke. Tetapi tidak semudah itu Alejandro. Karena manajer di sini itu intinya satu, bagaimana kita itu bisa menyadarkan anak itu unsurnya bukan dari kita, bukan dari ekstrinsiknya, tetapi dari dalam diri mereka sadar kalau apa yang dilakukan itu tidak benar, tidak tepat. Itu yang paling sulit. Mungkin kalau karakter anaknya memang mudah, itu biasanya cepat. Tapi ketika kita menemui salah satu contohnya seperti Titus, ya itu memang butuh waktu yang sangat lama dan kesabaran yang luar biasa. Tapi ya itu tugas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang wali kelas, itu tantangannya di situ. Gitu nggih. Tapi itu sebenarnya bisa kita lakukan bukan hanya sendiri, bukan hanya wali kelas, tapi seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah kita bersinergi bersama. Jadi tidak bisa hanya dilakukan oleh 1 orang guru, 2 orang guru, atau guru penggerak saja, tidak bisa. Tetapi harus sinergi semua warga sekolah. Baru saya yakin SMP 3 dulu pertama kali saya di sini itu luar biasa anak-anaknya. Sekarang luar biasa. Ya, sekarang juga luar biasa. Tetapi kita bisa mengembalikan SMP 3 kita ke seperti yang dulu dengan catatan semua warga sekolah bergandeng tangan bersama. Terima kasih, itu saja mungkin Bulan dari saya. Matur suwun. Oke, alhamdulillah. Ternyata memang perlu diadakan beberapa kali acara seperti ini nggih Bapak Ibu ya, supaya kita bisa sharing gitu nggih. Ya, ternyata banyak permasalahan yang bisa kita diskusikan bersama terkait anak-anak kita. Luar biasa. Bu Isti memang guru dambaan wali kelasnya anak-anak kelas 7. Ya Allah, luar biasa sekali. Oke, monggo dilanjut Pak Kobla. Kita simak sekilas Bapak Ibu terkait 5 posisi kasus Naren yang terlambat hadir 2 hari di sekolah. Lihat bagaimana dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum.
mobil. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? DKI. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi saya ikut TGP, saya memposisikan diri saya Pada posisi kami bahkan menyimpan dendam. Kalau kamu terlambat lagi, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Terus apa ini? Absen. Ini kamu sudah sering Kita kenal. coba. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Kamu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Memandang buruk dirinya sendiri, dia akan Posisi yang posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Itu kan larinya paling kencang. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tapi kembali tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana. Kamu ini Buahnya tidak datang ya. Takutnya ada. Itu tongkatnya buat apa? Naren. Bosok kamu ngarut itu semua. sehingga murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, Pak. Naren. Waduh lah, masuk. Ini kesel. Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Wah, Saya harus jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat,
kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Ini ya, Bu. Iya. Mau halus. Aneh-aneh. Bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Kayak ini ngadepi nikah karo dan juga bagaimana supaya kamu tidak suka? Mulai dari ini tak kira di mana? Baik, Bu. Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Jadi, saling menghormati tersebut. Saya met ininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya tapi tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Oke, Ibu Bapak, itu tadi beberapa treatment atau perlakuan yang bisa kita lihat perbandingannya terkait 5 posisi kelompok gitu. Nah, untuk selanjutnya Sakti dan ya, akan dilanjut oleh rekan kami Pak Kobla CGP akan menjelaskan terkait keyakinan kelas juga. Monggo Bapak. Baik, sudah lumayan lama ya. Ini saya punya contekan lagi ya. Kita berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Tadi pantunnya nanti. Permainannya gini. Jadi sebelum kita mulai, bukannya nggak kena, biar beda lagi. Nanti kalau saya mengatakan, wah ini kok nggak enak ya. Posisinya berdiri. Monggo Bapak Ibu berdiri. Ini biar suasananya beda. Nanti kalau saya mengatakan anggur, Bapak Ibu ketawa, gitu ya. Kalau anggur berarti ketawa. Kalau nanas diam tidak bergerak. Kalau jus berpindah tempat. Nah, yuk beli. Lagi ya, kalau anggur ketawa, nanas diam, jus berpindah tempat. Kemudian jeruk jalan di tempat. Udah, berapa itu? Nah, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Anggur, nanas, anggur. Ini gak ada hukuman ya, gak ada hukuman. Ini pemantau ya. Untuk anggur ketawa, nanas diam, jus pindah tempat, jeruk jalan di tempat. Anggur, kapan lagi ini? Jus, jus, kembali. Anggur,
sedikit saja. Luar biasa. Oke, ini baik, ini akan saya percepat Bapak Ibu ya. Oke, nanti yang nggak kena nanti lah ya. Soalnya salah terus aku ya. Baik, kita bicara tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wulan tentang kontrak belajar ya dulu ya. Jadi kita semenjak jadi CGP atas bimbingan juga Pak Kus, Bu Fania dan yang lainnya ya, itu ada namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan di kelas tersebut ya, jadi semacam apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan itu diyakini satu kelas gitu. Jadi bentuk ini berdasarkan keinginan adanya disiplin positif, untuk membangun namanya apa? Budaya positif di sekolah. Jadi kalau di kelas sudah ada keyakinan positif, nanti lingkupnya menjadi kelas-kelas bagus, menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Nah ini ya, ada banyak, ini ada beberapa tentang prosedur pembuatan keyakinan kelas ini. Jadi insya Allah Bapak Ibu sudah paham, sebetulnya kita hanya mengulas sedikit ya. Ada orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas. Apa itu yang keyakinan kelas, pentingnya bagaimana ya. Menyepakati waktu, guru memimpin diskusi, menampung ide, kemudian ada umpan balik dari siswa tersebut tentang keyakinan kelas, kemudian ada hasil diskusi disimpulkan, poster dirancang untuk kesepakatan, hasil rancangan poster disampaikan, rancangan poster dievaluasikan, dan seterusnya. Ini adalah prosedur pembuatan keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu itu mempunyai prosedur yang mungkin bisa langsung dilaksanakan oleh siswa-siswi panjenengan, sehingga bisa dilaksanakan keyakinan kelas tersebut. Ini contohnya ya. Oke, jadi ada budaya positif nih, hadir di sekolah tepat waktu ya, budaya positif. Kemudian duduk pada kursi yang disediakan. Kadang-kala itu anak kan berpindah-pindah tempat, padahal itu sudah diposisikan, sudah ada di tempat duduk kelas. Mendengarkan orang lain berbicara, kemudian angkat tangan bila berpendapat, sehingga kalau mau berpendapat angkat tangan terlebih dahulu, baru kalau dipersilakan untuk berbicara baru berbicara. Itu keyakinan kelas. Kemudian mengamati dan saling membantu, kemudian bisa setiap murid memiliki kesempatan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara satu siswa dengan siswa lain, sama perlakuannya. Nah, keyakinan sekolah ini banyak sekali ya, tentunya ada disiplin religius, peduli lingkungan, dan toleransinya. Ini Bapak Ibu, ini kita melihat video saya, alhamdulillah kemarin baru syuting dengan anak-anak tentang gambaran segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebenarnya ada 3. Apa-apa yang ada di segitiga restitusi tahapannya ini saya putarkan dalam video hasil karya bersama dengan anak-anak kemarin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah, itu. Sebentar, apa itu ya? Jadi ada segitiga restitusi. Nah ini ya, ini sengaja saya pamerkan karena ini sudah buatnya semalaman ya ngedit. Ya, monggo bisa dinikmati. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses bagaimana menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya, sehingga saat mereka kembali pada pokoknya mereka terus bagaimana tahapan dan caranya. Sebelum kita membahas tahapan dan caranya dalam segitiga restitusi, mari kita simak video dari adik-adik atau teman-teman kalian dari SMP Negeri 3. Yuk kita lihat videonya.
Nah, setelah melihat video dari kasus tersebut, bagaimana penerapan dari segitiga restitusi? Baik, yang pertama adalah kita harus stabilkan identitas murid. Kita harus menstabilkan identitas murid agar mereka tidak merasa bersalah, tetapi mereka tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Pak Kobla panggil Mas Afif ke sini bukan untuk Pak Kobla marahin atau mungkin kamu, tapi Pak Kobla berusaha ingin membantu Mas Afif untuk mencari solusi agar Mas Afif tidak mencontek lagi. Gitu ya Mas Afif? Baik, Mbak Jaril, Pak Kobla panggil ke sini bukan untuk bermaksud memarahin atau menghukum kamu. Karena apa? Karena ada laporan bahwa Mbak Jaril sering membuang tisu atau sampah sembarangan. Pak Kobla mau membantu mencarikan solusi agar Mbak Jaril tidak membuang sampah sembarangan. Kan sudah disiapkan tempat sampah. Gitu ya Mbak Jaril? Baik, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika murid melakukan tindakan yang salah, bisa jadi ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari mereka. Nah, kita sebagai guru harus mencari tahu kebutuhan dasar apa yang mereka belum terpenuhi. Tadi malam saya nggak belajar, Pak. Loh, tadi malam tidak belajar ya? Main HP atau tidur? Main HP, Pak. Main HP. Nah, kertas contekannya disiapkan kapan? Disiapkan tadi pagi. Baik Mas Afif, secara otomatis Mas Afif kan main HP, tidak belajar, maka pasti tidak bisa mengerjakan soal-soal dalam ujian. Karena apa? Materinya kan tidak dikuasai. Begitu pula kegiatan mencontek itu merupakan tindakan yang kurang baik, bahkan tidak baik. Gitu ya Mas Afif? Maaf Pak, memang saya membuang tisu sembarangan. Kenapa Mbak Jaril membuang sampah sembarangan? Males Pak, tempat-tempatnya jauh. Ya, berarti informasi benar bahwa Mbak Jaril membuang sampah sembarangan. Padahal kan sudah disediakan tempat sampah. Maaf ya Pak. Baik, secara otomatis jika Mbak Jaril membuang sampah sembarangan berarti kelas menjadi kotor. Sehingga apa? Akan menimbulkan apa? Penyakit. Maka tindakan membuang sampah sembarangan meskipun sudah ada tempat sampah yang sudah disediakan itu berdampak tidak baik untuk kamu sendiri. Paham ya Mbak Jaril? Paham Pak. Oke, terima kasih. Tos dulu dong. Baik, tahap ketiga adalah kita tanyakan keyakinan kelas. Murid kita ajak untuk menyambar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Dengan begitu mereka akan berusaha mencari solusi terhadap permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mas Afif, apa yang harus Mas Afif lakukan supaya tidak mencontek kembali? Belajar Pak, main HP sama bisa berdoa untuk belajar, tidak main HP dan bisa. Mudah-mudahan apa yang Mas Afif ucapkan barusan tentang belajar, tentang main HP dan semoga bisa kalau itu Pak Kobla Mas Afif supaya kamu menjadi pribadi yang baik. Barang setuju siap menjadi pribadi yang baik. Coba apa yang bisa dilakukan agar kelas bersih dan tidak menimbulkan penyakit? Bahwa membuang sampah tidak sembarangan dan itu merupakan kesepakatan kelas kita. Dan tentunya bahwa membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan bukan sebagian dari apa? Bagus, membersihkan atau institusi kelas, bisa itu merupakan itu yang Mbak Jaril. Dan terakhir, Mbak Jaril siap untuk melakukan keyakinan kelas kita. Terima kasih Mbak Jaril.
semoga menjadi baik. Terima kasih. Baik, ya ini ya di penghujung acara. Tadi sudah saya putarkan tentang video tentang 3 ya, ada restitusi. Yang pertama apa tadi? Menanyakan atau menstabilkan identitas. Yang kedua apa? Memvalidasi kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu sudah paham ya, tadi sudah berikan contoh-contoh kalimatnya seperti itu. Guru, apalagi guru BK ya. Jadi dia langsung ngejudge kesalahan dari teman-teman atau adik-adik. Jadi restitusi yang sudah diputarkan tadi video Naren itu nyambungnya ke sini ya. Jadi nyambungnya ke sini dari segitiga restitusi. Baik, nah ini jadi ada 3 tadi, stabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal seperti ini. Nah, cukup ya. Baik, nah yang terakhir, saya pengen minta salah satu yang belum maju ya, dari Bu Fania, mungkin pengalaman dan pembelajaran setelah mendapatkan sosialisasi atau diseminasi budaya positif dari saya dan Bu Bulan. Monggo Bu Fania ya, untuk menyampaikan mungkin refleksi atau setelah mendapatkan informasi pada pagi hari ini, informasi apa atau ilmu apa yang bisa diambil, atau mungkin tanggapan dari Ibu dari budaya positif terutama di SMA Negeri 3 Pati. Monggo Bu Fania, kami persilakan untuk sini. Situ aja. Sini aja nggih. Sini Bu. Nah. Nggih. Nanti yang terakhir Bu Ana gimana? Ya. Bu Eri ya. Nggih Bu Eri. Monggo Bu Fania. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, ini merupakan pengalaman yang luar biasa untuk saya hari ini karena mendapat ilmu pengetahuan yang banyak sekali dari Bapak Kobra dan juga Ibu Wulan mengenai disiplin positif. Iya. Untuk yang pertama tadi ada posisi kontrol, kemudian ya posisi kontrol ternyata ada 5 ya, dan itu mengajari saya untuk menjadi posisi yang terbaik yaitu sebagai manajer. Nah, kemudian ada lagi segitiga restitusi seperti yang tadi sudah ditayangkan videonya oleh Bapak Kobra dengan 2 kasus yaitu mencontek dan juga membuang sampah sembarangan, yang tentunya sampah ini memang momok terbesar ya. Ya, tidak hanya di sekolah kita tapi juga di Indonesia, bahkan itu menjadi masalah yang termasuk pelik karena solusinya yang tepat itu belum ada. Ya, ini duta sampah ya, jangan duta sampah. Memang luar biasa ini pengalaman yang saya dapat hari ini, pengetahuannya juga banyak sekali. Terima kasih untuk Bapak Kobra dan juga Ibu Wulan telah menambah pundi-pundi pengetahuan saya. Ya, gak uangnya nanti, karena ini pengetahuan itu lebih berharga daripada uang. Terima kasih sekali lagi, cukup sekian Bapak. Oke, beri aplaus yang meriah untuk Bu Fania. Yang terakhir ya, sebelum kita closing ya, dari Bu Ana merefleksikan. Monggo Bu Ana, selaku koordinator proyek kita juga, senior kita, dan mami kita ya. Monggo Bu Ana, refleksi, nanti setelah ini kita selesaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi saya.
melihat adik-adik yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, dan ini adalah ilmu buat saya juga. Ternyata ilmu dari mulai yang tadi materinya dari Bu Ula, dari Pak Kobra itu sangat dan harus kita terapkan di sekolah kita tercinta, karena itu adalah masalah dan jangan hindari, tetapi marilah untuk adik-adik semua yang menjadi CGP dan yang sudah jadi guru penggerak siap harus menjadi pionir ke depan. Dan yang terkesan yang terakhir tadi itu dari segitiga restitusi itu pernah saya mendengar dan pernah melihat di sosial media peristiwa yang baru ini saya dapat. Oh, ini ternyata jadi ketika itu ada pengalaman seorang guru dituduh untuk berbuat yang tidak baik, sehingga dia menghadapi suatu persidangan, dan orang yang menjadi hakimnya itu adalah muridnya, tapi gurunya tuh lupa. Kadang kita itu tidak tahu murid kita itu siapa, itu kita lupa, tapi mereka itu masih ingat sekali. Dan kemudian guru itu diberikan karena memang tidak salah, karena tahu bahwa apa yang dilakukan adalah untuk kebaikan dari anak-anaknya. Ternyata dia terkenang. Kemudian setelah itu anaknya bilang sama gurunya seperti ini, terima kasih ya Bapak, pada saat itu Bapak tidak membuat saya malu. Dan Pak Guru itu bilang, kok bisa saya tidak membuat kamu malu? Gurunya sudah lupa. Pada saat itu ada teman saya yang kehilangan jam tangan yang mahal. Kemudian kami dituduh, ada sekitar 6 orang yang dituduh termasuk saya. Kemudian saya yang 6 orang di depan, kemudian bapak memeriksa kantong kami semuanya, dan bapak mendapatkan jam tangan dari kantong saya, tapi bapak tidak memberitahu bahwa itu saya. Kemudian diberikan kepada teman saya yang kehilangan. Masanya selesai, bapak tidak memberitahu teman saya bahwa saya yang mengambilnya. Pak Guru itu hanya bilang begini, saya tidak tahu itu jam kamu yang mengambil. Loh, kenapa Pak Guru? Karena saya saat mengambil jam tangan itu saya menutup mata saya. Jadi itu siapa, kantong siapa saya sendiri tidak tahu. Nah, inilah yang membuat saya tergerak hatinya. Ya Allah, itulah pembelajaran kita. Tidak, kalau kita kan enggak, kita tahu bahwa oh itu loh yang kemarin melakukan ini sampai mungkin tanpa sadar kita dari mulut kita ada tahu satu sekolah bahwa anak ini yang membuat ini. Tapi dari pembelajaran ini tadi sudah terlihat sekali, dan itu sangat berkesan. Dan ini baru saya tahu benang merahnya di sini. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Monggo nanti ini bisa kita terapkan. Jangan sampai kita mengejas anak-anak didik kita, karena itu ternyata membekas. Salah yang membekas, dikira tidak salah, mereka sangat berterima kasih sekali. Itu saja, luar biasa. Monggo silakan adik-adikku semuanya lah ini selamat bekerja, selamat memberikan yang terbaik untuk SMP 3, supaya SMP Negeri 3 Padi tetap jaya sepanjang masa. Yes, terima kasih, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Beri tepuk tangannya mana lagi untuk Bu Ana. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif oleh kami Qobla HBK dan Bu Wulan Fitriani MPD pada siang hari ini. Mohon maaf karena sudah menyita waktu Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan kali ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk saya, Bu Wulan, untuk panjenengan, dan terutama untuk SMP Negeri 3 Pati. Sebelum kita tutup, bukan batu, tetapi kita teriakkan
SMP Negeri 3 Pati sekali lagi biar gaungnya semakin membahana nanti ya. Oke Bulan, kita teriakan bersama-sama ya. SMP Negeri 3 Pati, jaya, sepanjang masa, Oke ya, saya lagi belum. Ya lagi, ya kita harus semangat ini. Sudah Mas? Oke, yes, kita lantangkan. SMP Negeri 3 Pati, jaya, sepanjang masa, Alhamdulillah lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kopral Rubika dan Bulan mengucapkan terima kasih dan kita akhiri bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, saya foto